Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang Kristen yang memberikan komentar di video saya tentang bagaimana orang-orang yang sudah berpindah menjadi seorang mualaf ataupun juga orang-orang yang sudah meninggalkan iman Kristen, mereka itu tidak perlu untuk dibahas atau dikomentari. Biarkan saja karena itu menjadi hak ataupun juga pilihan dari mereka. Betul, itu menjadi hak dan pilihan dari mereka karena seperti yang saya katakan bahwa ketika seseorang itu berpindah meninggalkan iman Kristen, maka dia sedang memakai kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada dia. Entah itu benar ataupun juga entah itu salah, tetapi dia diberikan kehendak bebas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis surat Ibrani mencatat dengan jelas di dalam Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat 14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi, penulis Ibrani justru menasihati orang-orang percaya pada waktu itu dan kita semua pada hari ini untuk mau mendengarkan nasihat firman Tuhan setiap hari. Jadi jangan pernah bosan-bosan, jangan pernah merasa puas, tetapi selalu rindu untuk mau mendengarkan nasihat firman Tuhan. Karena di akhir zaman ini akan ada banyak orang yang murtad dan meninggalkan iman Kristen atau Tuhan Yesus Kristus. Jadi, mari saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen yang terus mau lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita dipuaskan dengan kebenaran yang benar-benar adalah kebenaran. Saya ingin mengomentari saat ini tentang Dr. Richard Lee yang sudah terlebih dahulu menjadi seorang Islam lebih dahulu dari artis Ruben Onsu. Nah, saya semalam waktu membuka YouTube, maka muncullah kesaksian daripada Dr. Richard Lee bagaimana dia itu berpindah menjadi seorang mualaf. Tetapi sebelum dia berpindah untuk menjadi mualaf, ada kurang lebih saudara-saudara dua hal yang menjadi faktor di mana sebelum dia berpindah menjadi seorang muslim, justru dia itu sudah jauh dari agama yang sebelumnya. Nah, saudara-saudara, silakan mendengarkan kesaksian dari Dr. Richard Lee. Sebenarnya sebelum aku mualaf kan aku lebih ke nggak pernah ke gereja, aku juga 3 tahun lebih nggak ke gereja, aku juga nggak pernah ibadah. Ya, jadi sebenarnya aku sudah jauh banget juga dari agamaku yang sebelumnya. Tapi yang paling penting adalah aku diajarkan untuk selalu berbuat baik. Dan ketika aku belajar Islam, aku ngerasa aku sedikit lebih tenang. Aku ngerasa aku lebih bijaksana dalam berkata-kata, lebih bijaksana dalam melakukan perbuatan. Aku lebih mendapatkan ketenangan lah ngomongnya ya. Dan aku juga ngomongin istriku, asal sesuatu agama itu bisa menjadikan dirimu jadi lebih baik, ya silakan. Makanya aku coba belajar lebih dalam, dan semakin aku belajar lebih dalam, aku semakin nyaman. That's it, cuma itu aja. Ya, saudara sudah mendengarkan, di situ dia berkata bahwa sebelumnya dia itu sudah tidak bergereja kurang lebih 3 tahun. Dia sudah tidak pernah beribadah lagi selama 3 tahun. Nah, ini sesuatu yang penting untuk kita garis bawahi karena apa yang Alkitab sudah katakan memang itu sesuatu yang tidak perlu orang Kristen atau siapapun kaget, karena peringatan-peringatan yang ada di dalam Alkitab itu sudah diberikan kepada setiap orang Kristen, karena setiap orang Kristen mutlak atau pasti memiliki Alkitab.
Ada satu hukum Yudaisme atau yang menjadi tonggak Yudaisme, yakni adalah hukum Sabat. Hukum Sabat adalah hukum di mana Tuhan pernah memberikan contoh atau teladan bahwa ketika Dia bekerja menciptakan alam semesta, bahkan menciptakan manusia, Dia berhenti di hari yang ketujuh. Dan hari yang ketujuh Dia berhenti bukan karena Dia lelah. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia membentuk manusia dengan tangannya sendiri. Tetapi ini merupakan contoh di mana Dia itu berhenti dan memberikan teladan supaya satu ketika ada satu bangsa, yakni Israel, dan juga bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhan, itu boleh mengikuti teladan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yakni hari Minggu atau hari Sabat adalah hari yang harus dikuduskan dan diingat oleh setiap orang percaya. Tidak heran Alkitab berkata bahwa salah satu hukum yang Tuhan berikan kepada orang Israel, orang percaya adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan ketika Yesus turun menjadi manusia, Dia memiliki 3 jabatan, nabi, imam, dan raja. Nah, jabatan imam ini, saudara, ternyata adalah jabatan yang Yesus miliki untuk menjadi seorang yang bisa menjadi perantara antara Allah dengan manusia dan manusia juga dengan Allah. Dan ketika Dia menjadi imam besar yang agung, maka Dia itu sudah melakukan penebusan. Tubuhnya sebagai anak domba yang sempurna, dan juga darahnya itu menjadi penebusan bagi setiap orang percaya. Ketika Dia mati, maka akses untuk bertemu dengan Tuhan itu kapan saja. Tidak heran, salah satu fenomena ketika Yesus mati adalah tabir bait suci itu terbelah menjadi 2. Kenapa terbelah menjadi 2? Supaya akses untuk bertemu dengan Tuhan itu kapan saja. Tidak heran Ibrani 10 ayatnya yang ke-25 berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa dibiasakan oleh beberapa orang, ya, supaya engkau mendekatkan diri karena hari Tuhan itu sudah mendekat. Jadi, waktu orang Kristen itu, saudara, tidak bergereja, tidak beribadah, maka otomatis hubungannya, relasinya dengan Allah, ya, dengan pribadi yang dia sembah sebagai Tuhan, itu saudara-saudara akan hilang kepekaan, itu akan terjadi yang namanya dia tidak punya kemauan lagi untuk beribadah. Dan waktu saya mendengarkan kesaksian dari Dr. Richard Lee, mungkinkah atau apakah inilah penyebab dia itu, ya, yang pertama berpindah menjadi seorang yang tidak lagi beragama Kristen? Karena dia tidak pernah ke gereja. Sedangkan Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal 4, ya, saudara-saudara, saya akan baca untuk kita semua. Kalau saya baca panjang sekali dari ayat 1 sampai selesai, tapi saya coba lompat, saudara-saudara, dari ayat yang keempat saja. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi, perhatikan, masih tersedia suatu hari perhentian, yakni hari ketujuh bagi umat Allah atau hari Sabat. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha.
Saudara perhatikan, untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saudara perhatikan, hanya untuk mau gereja, hanya untuk mau beribadah itu perlu usaha. Karena biasanya orang mau melakukan ibadah, mau bergereja, itu ada saja saudara cara-cara iblis untuk membuat seseorang tidak mau ke gereja, tidak mau beribadah. Mungkin ada teman yang mengajak dia untuk melakukan hobinya, mungkin juga bisa bertamasya atau piknik, ataupun juga mungkin bisa pakai hari Minggu untuk tidur lebih lama, ataupun juga melakukan aktivitas-aktivitas yang Tuhan tidak pernah inginkan. Tidak heran, Paulus ketika mengutus anak rohaninya Timotius, dia berpesan bahwa latihlah dirimu beribadah. Padahal sejak kecil, Timotius itu sudah beribadah dan sudah mengenal kitab suci lewat neneknya yang bernama Lois dan juga ibunya yang bernama Eunike. Tetapi memang ibadah itu saudara perlu untuk dilakukan dan perlu usaha. Karena keinginan daging saudara berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh kita maunya beribadah, sedangkan keinginan daging maunya tidak beribadah. Jadi waktu saya mendengarkan kesaksian ini, mungkinkah ini penyebab dari Dr. Richard Lee itu berpindah agama karena dia tidak tekun, tidak setia beribadah di agama yang sebelumnya. Atau dia adalah seseorang yang memeluk agama Kristen Katolik, saudara-saudara. Yang kedua, kalau saudara mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee, dia berkata bahwa dia tidak gereja, tidak beribadah, tetapi dia selalu diajarkan untuk berbuat baik. Atau bahasa sederhananya, dia diajar untuk menjadi orang yang humanis, orang yang punya etika yang baik, orang yang punya moral yang baik, punya watak yang baik, punya sifat yang baik. Apakah itu diperlukan, saudara-saudara? Itu diperlukan. Tetapi ingat, yang menjadi dasar atau kekuatan dari iman Kristen adalah doktrin iman Kristen. Sehingga, saudara-saudara, kalau kita membaca tulisan daripada Rasul Petrus, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Saudara perhatikan, Petrus memberikan nasihat kepada orang-orang kudus yang ada di perantauan yang sedang menumpang di bumi ini, supaya mereka menambahkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berbau doktrinal, hal-hal yang berbau praktikal itu di dalam kehidupan mereka. Saya baca 2 Petrus 1 ayat 3-9. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat yang kelima, perhatikan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Menambahkan apa? Kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Tujuan untuk menambahkan ini, menambahkan itu apa, saudara-saudara? Supaya seorang Kristen bisa mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah, saudara, bukan hanya untuk berbuat moral yang baik, etika yang baik, sifat yang baik, tidak. Tetapi kalau untuk mengenal Allah, saudara dan saya harus tahu doktrin, harus tahu teologi. Makanya ada seorang teolog pernah berkata bahwa kalau orang Kristen tidak tahu doktrin, tidak tahu teologi, maka dia tidak tahu apa-apa. Sebab itu yang menjadi fondasi orang Kristen. Semua agama berbicara tentang moral. Tapi ingat,
tidak akan pernah orang-orang non-Kristen yang berani berbicara bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Hanya orang Kristen saja yang berani berbicara bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Jadi, saya dan saudara tidak hanya cukup melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan kita diselamatkan, itu bukan karena perbuatan baik. Allah lah yang mengerjakan di dalam kita kemauan saudara-saudara untuk mengenal Dia. Dan waktu kita diselamatkan, murni itu karena kasih karunia yang kita terima oleh iman kita. Jadi, saudara-saudara, mari jangan pernah untuk hanya sampai di level berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Kalau hanya berbuat baik, maka Yesus tidak pernah untuk datang ke dunia dan mati bagi saya dan saudara dan kita ditebus. Ya, saya dan saudara harus menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar hari-hari ini menambahkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Itu sebabnya waktu para mualaf ini bersaksi di media sosial dan viral, gereja perlu berbenah. Gereja jangan hanya menyuguhkan, ya, memberikan khotbah-khotbah yang bersifat berkat, bersifat moral yang baik, etika yang baik, ya. Itu pun juga bisa dikatakan oleh orang-orang bukan Kristen. Tapi gereja perlu banyak perkuat tentang doktrin-doktrin iman Kristen. Supaya orang Kristen tidak akan mudah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ini tanggapan dari saya tentang kesaksian Dr. Richard Lee. Biarlah ini mencerahkan saudara-saudara, memberkati saudara-saudara. Karena apa yang saya sampaikan ini semua, itu murni berasal dari Alkitab. Tidak pernah dari argumen pribadi, tapi apa yang Alkitab katakan, ini saya seberangkan kepada saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati.